Beredar kabar Keisuke Honda datang ke Indonesia untuk menangani salah satu klub tanah air. Setidaknya ada dua klub yang dikaitkan dengan ex-manajer timnas Kamboja tersebut, yakni PSIS Semarang dan Persik Kediri. Kolaborasi Keisuke Honda dan Shin Tae-yong merupakan perpaduan luar biasa. Sebab, dua orang hebat yang berasal dari dua negara terkuat di Asia, yakni Jepang dan Korea Selatan bakal bekerja sama mendongkrak prestasi timnas Indonesia. Andai perpaduan ini tercipta, akankah timnas Indonesia bisa bermimpi untuk ambil bagian di Piala Dunia 2026? Berhubung di sepak bola tak ada yang mustahil, peluang itu terbuka lebar. Terlebih di Piala Dunia 2026, slot wakil Asia bertambah 4, dari yang awalnya 4 menjadi 8 negara. Sekarang harapannya, kepengurusan baru PSSI yang bakal terbentuk pada 16 Februari 2023, sanggup membuat terobosan maksimal demi memajukan sepak bola Indonesia. Saat ini Honda memang sedang berada di Indonesia, tapi kedatangan Honda ke Indonesia bukan untuk menerima pinangan menjadi pelatih klub Indonesia, melainkan sedang ada proyek di Indonesia. Proyek yang dimaksud saat ini masih dalam pembahasan, jadi belum boleh diberitakan, tulis akun Twitter Indo_Jelegue. Lantas, apakah ini pertanda Keisuke Honda datang ke Indonesia untuk membantu Shin Tae-yong menangani timnas Indonesia? Jika itu kesampaian, tentunya kabar yang luar biasa. Sebab, Keisuke Honda diketahui mampu mengangkat derajat sepak bola Kamboja. Berkat tangan dinginnya, Keisuke Honda menyulap Kamboja menjadi tim yang sanggup merepotkan Thailand dan timnas Indonesia, tepatnya di Piala AFF 2022. Kamboja sempat menahan timnas Indonesia 1-1, sebelum akhirnya kalah 1-2. Sementara dengan Thailand, Kamboja sempat tertinggal 1-2 sebelum tumbang 1-3. Di Piala AFF 2022, Kamboja membungkam Filipina 3-2 dan melibas Brunei 5-1. Level Kamboja bisa dibilang sudah setara dengan Filipina dan Myanmar, serta meninggalkan Laos, Brunei dan Timor Leste. Saat ini, pesepak bola legenda asal Jepang timnas Indonesia, Keisuke Honda dalam 5 tahun terakhir, yakni selama 2018 sampai 2023 berstatus sebagai manajer timnas Kamboja. Meski berstatus sebagai manajer, pria 36 tahun ini masuk ke area taktik permainan timnas Kamboja. Setelah Kamboja rontok di fase grup Piala AFF 2022, Keisuke Honda sepakat meninggalkan tim yang sudah 5 tahun ia bela. Pada Sabtu 14 Januari 2023, Keisuke Honda menulis tweet soal Indonesia dan mengaku tengah berada di Jakarta. Indonesia memiliki populasi 270 juta jiwa. Usia rata-rata adalah 29 dan 46 di Jepang. PDB per kapita per tahun adalah $4.300 Amerika USD dan di Jepang $39.000 Amerika. Saya di Jakarta sekarang. Saya benar-benar merasakan energi dari seluruh kota. Tahun ini, saya akan mulai mengerjakan proyek di sini, tulis Keisuke Honda di akun Twitternya Xgroup 2017. Awalnya, Keisuke Honda disebut-sebut bakal menjadi pelatih PSIS Semarang. Kebetulan, pelatih PSIS Semarang, Ian Andrew Gillan, tak kunjung kembali dari negaranya yakni Skotlandia karena sakit. Ditambah lagi dengan menangani PSIS Semarang, proses adaptasi Keisuke Honda takkan sulit. Sebab, Keisuke Honda bakal dibantu salah satu pemain asing PSIS Semarang asal Jepang, Taisei Marukawa. Namun, kabar Keisuke Honda menangani PSIS Semarang sudah dibantah CEO Mahesa Jenar, Yoyok Sukawi. Setelah rumor di atas mentah, muncul kabar lain yang mengaitkan Keisuke Honda dengan Persik Kediri. Hal itu karena Keisuke Honda bertemu dengan salah satu pemain sekaligus petinggi Persik Kediri, Arthur Irawan. Akan tetapi, kabar Keisuke Honda merapat ke Persik Kediri maupun klub Indonesia lain dibantah akun Twitter Indo_Jelegue. Saat ini Honda memang sedang berada di Indonesia, tapi kedatangan Honda ke Indonesia bukan untuk menerima pinangan menjadi pelatih klub Indonesia, melainkan sedang ada proyek di Indonesia. Proyek yang dimaksud saat ini masih dalam pembahasan, jadi belum boleh diberitakan, tulis akun Twitter Indo_Jelegue. Jika benar membantu Shin Tae-yong, tentunya kabar yang membahagiakan.
Kolaborasi Jepang-Korea Selatan yang merupakan kekuatan utama sepak bola Asia saat ini, diharapkan dapat mendongkrak prestasi timnas Indonesia. Kisah sedih calon pemain naturalisasi timnas Indonesia demi wujudkan impian sang mendiang ayah tercinta akan menjadi pembahasan yang menarik. Shane Patinama merupakan pemain berdarah Belanda Indonesia yang kini membela klub Viking FK. Klub yang dibelanya berlaga di Norwegia. Bersama timnas Indonesia, Patinama akan segera debut dalam ajang Piala Asia 2023 karena proses naturalisasinya sudah mencapai tahap akhir. Keputusan Shane Patinama untuk membela timnas Indonesia tentunya bukan tanpa alasan. Sebab ternyata, ada kisah sedih Shane Patinama bergabung ke timnas Indonesia demi wujudkan impian sang mendiang ayah tercinta. Melalui akun Instagram pribadi miliknya S. Patinama, pemain berusia 24 tahun ini membagikan kisah mengenai alasannya untuk membela timnas Indonesia. Dalam unggahan tersebut, Patinama juga menyertakan foto masa lalu ayah dan ibunya saat masih muda. Pemain kelahiran Lelystad, Belanda, ini menjelaskan bahwa beberapa minggu sebelum mengunggah foto tersebut, ia baru saja bertandang ke Jakarta untuk mengurus proses naturalisasi. Selama di Jakarta, ia mengaku seperti merasa di rumahnya sendiri. Minggu lalu, saya akhirnya melakukan perjalanan ke Jakarta untuk menyelesaikan proses naturalisasi. Saya sangat senang dan bangga dengan kunjungan ini, kata Shane Patinama. Secara pribadi perjalanan ini sangat berdampak bagi saya karena saat menginjakkan kaki di Jakarta saya merasa seperti berada di rumah. Cara saya dibesarkan, tata krama dan makanan misalnya, jelasnya. Patinama juga menjelaskan sedikit kisah mengenai ayahnya. Dulu, ayahnya lahir di Semarang, Jawa Tengah, namun saat masih muda sang ayah pindah ke Belanda. Meski tinggal di Belanda dan menikahi wanita Belanda, ayah Shane Patinama rupanya memiliki jiwa nasionalisme yang besar. Ayahnya kerap menceritakan tentang keindahan Semarang dan Indonesia. Tak hanya itu, Patinama juga mengungkapkan sang ayah memiliki impian untuk pulang ke Indonesia bersama keluarganya di Belanda. Sayangnya, kini sang ayah telah tiada sebelum mimpinya terwujud. Jelang dilaksanakannya KLB PSSI, Lanyala Mahmud Mataliti meramaikan bursa Ketua Umum PSSI. Ketua DPD RI itu mendaftarkan diri usai salat Jumat. Ada 3 hal yang disampaikan Lanyala perihal tekadnya mencalonkan kembali sebagai Ketua Umum PSSI. Selain ingin mengembalikan kejayaan sepak bola Indonesia, Lanyala juga bertekad untuk memberantas mafia bola yang menurutnya masih marak berkeliaran. Saat saya menjabat Ketua Umum PSSI, mafia bola tak berani unjuk gigi. Saya sikat habis. Saya yakin para voters mau bergandengan tangan dengan saya untuk menghancurkan mafia bola, terutama di lingkaran internal PSSI, tegas Lanyala usai mendaftar, Jumat, 13 Januari 2023.